Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sobat muda, bersama saya Mang Deden. Tahu kan bagaimana merencanakan hidup dengan nyaman, enak. Pengennya sih hidup kayak mati masuk surga. Nah, ya mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Hai kaula muda, semoga kita selalu sehat. Tadi sehat, kaya, mati masuk surga. Nggak terasa kan hidup? Contohnya saya nih, nggak terasa ya. Perut udah buncit, ya kan? Tapi bukan kemauanku sih, kemauan mulutku. Jenggot udah banyak yang putih, tapi ini tuntutan penyamaranku. Nggak terasa ya, nggak tahu tua aja. Nggak terasa, padahal dulu saya masih ingat masa kecil saya. Kalau masa kecil saya sih, kalau kata orang tua saya, kata emas saya orangnya penurut, penakut, bahkan ya sedikit malu-maluin lah. Bahkan saya masih ingat nih sekarang nih, saking penurutnya saya nurut aja. Suruh ngabisin bakso, saya nurut aja, saya habisin tuh bakso. Suruh ngabisin nasi goreng, saya nurut aja, saya habisin tuh nasi goreng. Penurut kan saya, itu kata emas saya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang nggak bisa, suruh ngabisin makanan sisa nggak bakalan mau. Itu contohnya sekarang, generasi sekarang itu nggak penurut. Contoh nurut saya waktu kecil ya seperti itu. Nah, penurut kan? Penurut kata emas saya. Nah, kedua, kata emas saya sedikit penakut. Memang betul sih, penakut. Kalau malam-malam ke toilet, ke WC, saya harus diantar. Takut kelihat pocong. Bener sih, ada pocong gak sih? Katanya sih ada, makanya saya penakut. Kalau tidur harus ditemenin, bahkan harus dibacain cerita. Itu senangnya saya, senang sekali. Nah itu boleh dikategorikan saya penakut. Nah yang terakhir itu kata emas saya suka malu-maluin. Nah ini ada cerita menarik nih. Mungkin bagi saya menarik, tapi sedikit malu-maluin. Nah, karena saya tipikalnya, karakternya waktu kecil penurut, penakut, malu-maluin. Nah, ada cerita nih. Biasa dulu kan, saya ingat masih sekolah di awal-awal tuh, baru sehari 2 hari. Nah, karena karakter melekat dalam diri saya. Nah, hari itu kebetulan belajar bernyanyi di sekolah SD. Makanya saya ingat terus nih perjalanan hidup saya nih, yang tadi penurut, penakut, sama malu-malu ini. Nah, semua dipanggil nih, di absen satu persatu. Nah, pertama teman saya yang namanya Doni maju ke depan, nyanyi ya. Doni teman saya bilang nggak bisa bu. Nah kebetulan gurunya itu perempuan, ibu guru ya, ibu guru. Kalau laki-laki itu pak guru. Nah ini Doni maju, mau nyanyi apa? Nggak bisa bu. Ya udah kalau nggak bisa panggil lagi lah tuh teman saya yang perempuan. Sinta, nggak bisa bu.
Saya itu udah gemeter aja tuh, gemeter, menggigil gitu loh. Muka merah gitu ya. Kayak merah tuh, kayak siapa yang mukanya merah itu? Cepot ya. Nah seperti itu, kayak cepot tuh mukanya merah. Itu saya udah gemeter. Terus teman lagi, saya dipanggil tuh, diabsen lagi. Tommy, nggak bisa bu. Ya udah kalau nggak bisa, saya semakin gemeter aja tuh, semakin merah. Nanti gimana nih saya kalau dipanggil nih? Aduh, saya takut dimarahi guru. Wah, panggil lagi tuh teman saya, Ahmad, nggak bisa bu. Ya udah, panggil lagi tuh yang perempuan tuh, Hani, nggak bisa bu. Wah, ternyata sudah itu giliran saya. Coba, kaulah muda, coba. Nurut, penakut, malu-maluin. Nah, melekat dalam diri saya, dipanggil. Gimana nih, Deden, katanya. Nama saya kan Deden ya, Deden. Saya itu takut. Takut kalau nggak ke depan, saya takut diomelin. Terus nurut, ya emang nurut. Saya maju tuh ke depan tuh. Saya udah gemeter tuh, gemeter merah. Hebat. Dari sekian murid, ibu guru, cuma Deden doang yang berani maju ke depan. Padahal itu saya udah menggigil tuh, maju. Udah gemeteran. Gitu kan. Terus udah gitu, Deden, hebat kamu. Saya bukannya bangga, malah saya tambah takut tuh. Takut. Tiba-tiba Bu Guru ngomong begini, Deden, pintar ya, kamu mau nyanyi apa? Udah gitu saya bukannya nyanyi, saya malah nangis malah nangis. Padahal kan simple ya, teman-teman kan simple ya. Padahal ngomong aja sih nggak bisa bu, kan udah selamat ya, selamat. Tapi karena saya melekat tadi, penurut, penakut, nah yang terakhir tuh kan malu-maluin. Coba kalau saya ngomong nggak bisa bu, kan selamat, aman gitu, kan? Nah, sesudah itu kejadian yang sangat luar biasa dalam hidup saya, ya. Akhirnya perjalanan hidup saya sampai sekarang melekat. Sekarang masih penurut, ya harus. Kalau penurut ya harus. Penakut, enggak sih. Masa usia begini masih penakut? Masa sih ke WC harus diantar-antar sama istri gitu? Kan malah tambah malu-maluin ya. Nah yang terakhir malu-maluin ya nggak terlalu sih, tapi lebih cenderung ya bangga lah. Nah, akhirnya karakter seperti itu melekat. Nah, tiba-tiba alhamdulillah saya sekarang jadi primus. Tahu teman-teman primus? Pria misterius gitu. Salah. Primus itu pria musola. Masa sih anak penurut nggak jadi primus? Jadi primus nih saya nih, alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong pria musola, nah ada kejadian aneh nih, ada fenomena aneh di lingkungan musola saya nih. Nah ya kebetulan kan yang namanya primus pasti gak jauh-jauh lah berjamaah di musola kan. Nah ini kaulah muda nih, saya cerita nih ya. Itu ada kejadian aneh nih, ada fenomena aneh yang saya lihat dan saya rasakan. Ini kenapa nih para jamaah kok kalau sholat tuh ada orang yang sholat nggak mudah. Nah jadi akhir-akhir ini ada kejadian aneh di musola saya nih, ada fenomena aneh. Nah, saya perhatiin kok yang muda, yang tua, kok sholatnya ada yang kalau udah dia sujud terus mau bangun itu susah, lama gitu. Jadi itu mengundang perhatian orang. Kenapa nih kok lama sekali? Ada juga jamaah yang
senyum, senyum, kenapa nih kok sholat kok senyum, senyum gitu kan. Bingung saya. Nah, saya perhatikan juga yang lainnya juga ada sebagian jamaah yang itu mulutnya seperti begini, kok kayak ngileran gitu ya, kenapa gitu, sampai nyiprat-nyiprat gitu air liurnya, kok kenapa, sampai yang depannya pinggirnya keganggu, kenapa nih. Terus ada juga jamaah nih, ada yang semangat gitu, belum juga waktunya udah datang ke musola gitu. Terus orang lain udah bubar, dia nggak belum bubar gitu. Terus sampai jenggotan gitu di musola, sampai disamperin gitu sama istrinya. Kok kenapa, kata saya. Nah, kok aneh gitu ya, aneh gitu. Kenapa nih jamaah saya? Nah, dari itu saya kan orangnya gak mau diem gitu. Saya cari nih, saya melakukan investigasi 1 kali 24 jam 10 menit 9,5 detik. Nah, akhirnya ketemu tuh. Oh, kenapa nih jamaah di musola saya kok aneh-aneh kok seperti itu ya. Ada yang susah bangunnya, mau berdiri lagi udah sholat dari dulu. Ada yang begini, kayaknya gimana gitu. Ada yang kayak nyiprat-nyiprat gitu, ngilu gitu, gimana gitu. Terus ada yang senyum, ada yang semangat. Ternyata setelah saya melakukan investigasi, ternyata bagaimana dia pakai sarung. Ternyata itu kejadian itu adanya bagaimana dia pakai sarung. Pantes. Nah, kalau kok dia udah sujud, sholat, duduk, mau bangun lagi susah, lama. Yang lain udah ruku lagi, sujud lagi, dia baru bangun. Ternyata dia pakai sarung cap gajah duduk selonjoran. Wajar kan? Susah gitu bangunnya. Ternyata pakai sarung cap gajah duduk selonjoran. Oh, pantas, kata saya seperti itu. Nah, itu yang mulutnya kayak ngilu gitu, kayak makan asem-asem gitu kan. Kenapa dia? Oh, ternyata dia pakai sarung cap mangga muda. Bayangin, kalau kita ngelihat mangga kan, mangga muda, kayaknya kayak mau ileran gitu ya. Wajar. Oh, seperti itu ya. Nah, kok ada yang senyum-senyum gitu ya. Kenapa ya? Oh, ternyata dia pakai sarung cap wah humor. Pantes ya, wah humor. Jadi senyum gitu, kalau mau sholat senyum gitu kan. Bener gak sih ada cap wah humor gitu? Ada kali ya. Nah, itu kenyataannya seperti itu, fenomena seperti itu. Nah, yang terakhir, kok ada yang semangat gitu, ada yang semangat. Ternyata dia pakai sarung cap BHS premium. Cap BHS premium kan mahal ya sarungnya ya. Jadi wajar, semangat dia. Dohor mulai jam 12, dia jam 10 udah ke musola. Semangat. Tiba-tiba balik menjelang mau sholat tahajud. Kan wajar semangat. Tapi ada nih orang yang gak ke musola gitu ya, ternyata dia pakai sarung cap malas. Makanya kaulah muda ya, kalau mau sholat pilih-pilih sarungnya ya. Kalau bisa ya jangan cap males ya. Nah, itu saja. Terima kasih, saya Mang Deden. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kaulah muda, jangan lupa ya subscribe di channel ini, Fajar Indra 18. Like and comment. Ditunggu komennya ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ini ya. Sekali lagi, subscribe Fajar Indra 18. Jangan lupa komennya ya. Dah.